Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya Cerita. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan absen di kolom komentar terlebih dahulu Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Langkah kecil Lira Rahma bergema di lorong sempit yang lembab. Dinding rumah-rumah tua di sekitarnya dipenuhi lumut dan ket mengelupas. Fajar masih belum sepenuhnya menyingsing, tapi gadis 19 tahun itu sudah berjalan tergesa membawa kantong plastik berisi obat generik. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena di rumah, kakaknya, Fajar, tengah terbaring lemah dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu dan ayahnya tak pernah kembali dari perantauan, Lira hidup hanya berdua dengan Fajar. Ia menggantikan peran ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Setiap hari ia mengumpulkan botol bekas, kadang membantu tetangga mencuci pakaian, hanya untuk mendapatkan uang makan dan obat kakaknya yang semakin sulit dibeli. Pagi itu, di tiang listrik dekat warung tua, matanya menangkap selembar kertas lowongan. Tertulis, mencari pembantu rumah tangga, tinggal dalam, lokasi Jakarta Selatan. Gaji dan makan ditanggung. Tanpa pikir panjang, ia mencatat alamatnya. Bukan hanya karena gaji, tapi karena ia tahu, Fajar butuh pertolongan lebih dari yang bisa ia beri. Malamnya, ia pamit pada Fajar dengan senyum paksa. Aku akan cari kerja yang lebih layak. Kak, biar kamu bisa istirahat. Kakaknya hanya mengangguk pelan, tak kuasa membantah meski wajahnya memendam cemas. Keesokan harinya, Lira mengenakan baju terbaiknya, kaos lengan panjang biru pudar dan celana jeans kumal. Ia membawa tas kain kecil berisi 1 set pakaian ganti dan Al-Quran saku milik ibunya. Perjalanan dari Bandung ke Jakarta ia tempuh dengan naik bus ekonomi, duduk di pojok sambil memeluk tasnya erat. Dalam hati ia terus berdoa, agar tempat yang ia tuju bukan jebakan seperti yang sering ia dengar di berita. Sesampainya di Jakarta, Lira berdiri di depan gerbang tinggi berwarna putih, dengan plakat kecil bertuliskan, Keluarga Alvarado. Rumah itu besar, jauh berbeda dari dunia yang ia tinggalkan pagi tadi. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena gugup, tapi karena perasaan aneh menyelimuti dada, seolah langkah kecilnya akan mengubah takdir. Ia mengetuk pintu, dan seorang pembantu tua membukakan. Tatapannya datar, tapi tak mengusir. Namamu siapa? Lira, Bu. Tanpa banyak tanya, pintu itu terbuka. Lira masuk. Dan sejak itu, lorong sunyi tempat ia datang bukan lagi sekadar tempat kerja. Ia belum tahu, rumah megah itu menyimpan rahasia, kesedihan, dan keajaiban yang menunggunya diam-diam. Lira melangkah pelan mengikuti Bu Lastri, pembantu senior yang sejak awal terlihat tak begitu ramah. Sepanjang lorong dalam rumah besar itu, mata Lira menatap dinding-dinding dengan lukisan klasik dan lampu gantung kristal. Lantai marmernya memantulkan cahaya matahari yang menembus kaca besar. Rumah itu begitu sepi, sunyi seperti tak berpenghuni. Ini kamarmu. Di bawah tangga, ucap Bu Lastri dingin. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk ranjang besi, lemari kecil, dan meja mungil. Tapi bagi Lira yang terbiasa tidur di lantai beralas tikar, ruangan itu terasa mewah. Ia meletakkan tas kainnya dan duduk sejenak, mencoba mengatur nafas. Ada rasa asing, bukan takut, tapi sunyi yang menusuk. Beberapa menit kemudian, ia dipanggil lagi oleh Bu Lastri. Ikut aku. Ada ruangan yang harus kamu bersihkan tiap hari, tapi jangan macam-macam di sana. Lira mengikuti wanita itu menuju sayap kanan rumah yang lebih gelap. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu besar dengan ukiran halus. Bu Lastri membukanya perlahan, memperlihatkan ruangan luas dengan ranjang besar di tengah, tabung oksigen di sisi kiri, dan seorang wanita tua yang terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Itu Nyonya Clara, majikan kami. Sudah koma hampir setahun. Jangan bersuara keras. Jangan sentuh apapun kecuali bersih-bersih. Mengerti? Lira menunduk. Iya, Bu. Ruangan itu dingin. Aroma antiseptik menyengat hidung.
Tirai-tirai tebal membuat cahaya hanya masuk samar. Tapi Lira melihat sesuatu di wajah Nyonya Clara. Ada kedamaian yang ganjil. Wanita itu tampak sangat tenang, nyaris seperti tidur biasa. Sesuatu dalam diri Lira merasa terhubung. Entah bagaimana, ia ingin merawat, bukan sekadar membersihkan. Hari-hari pertama Lira di rumah itu terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Bu Lastri dan para pembantu lain bersikap dingin, sekadar bicara seperlunya. Mereka sering membicarakan Adrian, anak tunggal Nyonya Clara yang jarang pulang. Katanya sibuk bisnis di luar negeri. Tapi siapa tahu, mungkin gak peduli lagi, bisik salah satu dari mereka saat makan malam. Lira hanya diam. Tapi setiap kali ia membersihkan kamar Nyonya Clara, ia menyempatkan diri duduk sejenak di kursi dekat ranjang, membaca ayat pendek dengan suara pelan. Ia tak tahu apakah sang nyonya mendengar, tapi ia merasa tenang melakukannya. Suatu malam, saat ia hampir menutup pintu kamar Nyonya Clara setelah membersihkan, ia mendengar suara pelan dari arah tempat tidur. Seperti helaan napas, atau gumaman kecil. Ia berbalik, tapi wanita tua itu masih terbaring diam. Mungkin hanya bayangannya, pikir Lira. Tapi hatinya bergetar. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Bahwa kamar sunyi itu bukan sekadar tempat orang sakit, tapi ruang yang kelak mengubah hidupnya, dan seluruh rumah, selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi sunyi di rumah besar itu seperti tak pernah bergerak. Lira mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan teh untuk Bu Lastri, membersihkan kamar-kamar, dan menghabiskan waktu lebih lama di ruang milik Nyonya Clara. Meski tidak diperintah, Lira mulai merasa tergerak untuk merawat sang nyonya. Ia mengganti selimut, menyeka wajahnya dengan air hangat, dan merapikan rambut peraknya yang mulai kusut. Terkadang, ia membacakan ayat-ayat pendek atau sekadar berbicara pelan tentang hal-hal kecil. "Aku gak tahu ibu dengar atau tidak," bisiknya suatu sore. "Tapi aku di sini. Kalau ibu merasa sendiri." Tak ada jawaban, hanya suara alat bantu pernapasan yang mendesis lembut. Di sela waktu luangnya, Lira suka duduk di taman belakang rumah. Taman itu sepi, dengan bangku kayu tua di bawah pohon mangga yang rimbun. Di sanalah ia sering berdoa diam-diam. Doa untuk kakaknya yang masih sakit di kampung, doa agar pekerjaannya tetap aman, dan doa aneh yang mulai tumbuh dalam diam, agar Nyonya Clara sadar. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya ingin melihat wanita tua itu membuka mata. Suatu malam, Lira tak bisa tidur. Angin Jakarta bertiup lebih kencang dari biasanya. Ia mengambil mukena dan salat di pojok kamarnya. Setelahnya, ia kembali membaca Al-Quran kecil pemberian almarhumah ibunya. Tiba-tiba, ia merasa gelisah. Entah dorongan apa yang membuatnya keluar kamar dan berjalan pelan menuju ruang Nyonya Clara. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Lampu kamar redup, tirai jendela bergerak pelan diterpa angin dari sela-sela yang terbuka sedikit. Lira masuk dan mendekat. Ia hendak menyesuaikan posisi selimut Nyonya Clara saat tiba-tiba tangannya membeku. Jari tangan Nyonya Clara bergerak, sangat halus, tapi jelas. Lira terkejut, nyaris menjatuhkan baskom kecil yang ia bawa. Ia mundur pelan, jantungnya berdegup keras. Ia mendekat kembali, mencoba memastikan bahwa itu bukan ilusi. Dan saat itulah, mata Nyonya Clara perlahan terbuka. Sedikit demi sedikit, kelopak matanya mengangkat, menampakkan sepasang bola mata sayu yang tampak kebingungan. Lira menahan nafas. "Ibu," bisiknya, hampir tak terdengar. Nyonya Clara tidak bicara, tapi ia memandang Lira. Dalam, lama, air mata menetes di sudut matanya. Lira berlari keluar, memanggil Bu Lastri dan suster rumah. Semua orang terkejut dan berhamburan menuju kamar. Panggilan darurat dilakukan. Dokter dipanggil ke rumah malam itu juga. Namun, dalam kegaduhan dan kekacauan itu, hanya Lira yang menyadari satu hal. Ketika Nyonya tua itu membuka mata, yang pertama ia lihat adalah dirinya. Bukan anak kandungnya, bukan suster, bukan pembantu lain. Tapi dirinya,
Gadis miskin dari gang sempit yang selama ini hanya dianggap bayangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Lira berdiri terpaku di sudut ruangan, masih tak percaya. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada doa yang sedang dijawab. Sejak malam itu, rumah besar itu berubah. Para suster kini lebih siaga, dokter spesialis datang setiap 2 hari sekali, dan anak-anak Nyonya Clara mulai sering muncul, meski sekadar menengok dari balik pintu. Lira merasa asing. Ruang yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara sepatu menginjak lantai marmer dan bisikan cemas antar keluarga. Namun, yang tak bisa Lira lupakan adalah tatapan Nyonya Clara setiap kali ia masuk ke kamar. Meski belum bisa bicara, mata wanita tua itu terus mengikuti langkahnya. Dan ketika Lira duduk di tepi ranjang untuk membersihkan tangan atau membetulkan selimut, tangan Clara kadang terangkat lemah, seperti ingin menyentuh atau sekadar memastikan Lira benar-benar ada. Bu Lastri, yang biasanya ketus, kini mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut padanya. Kamu tetap bantu jaga ya, Li. Nyonya kayaknya lebih tenang kalau kamu yang rawat. Namun, tidak semua senang. Suatu pagi, ketika Lira sedang mengganti air di vas bunga, ia tak sengaja mendengar pembicaraan antara 2 orang anak Nyonya Clara, Yuda dan Dita, di ruang tengah. Aneh banget. Dia bisa sadar pas pembantu baru itu yang masuk. Bisik Dita curiga. Bisa jadi akting. Jangan-jangan cewek itu punya maksud lain. Muka lugu gitu, tapi siapa tahu. Lira mematung di balik dinding. Hatinya mencelos. Ia tak berniat mencuri perhatian siapapun. Ia hanya mengikuti kata hatinya. Merawat seseorang yang sakit, yang sendiri, yang tak bisa bersuara. Hari itu ia merasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi saat ia masuk ke kamar Nyonya Clara, wanita itu tersenyum. Senyum kecil yang sulit sekali muncul dari wajah renta yang biasanya kaku. Lira duduk dan mengusap lembut punggung tangannya. Ibu pasti bingung ya. Semua orang tiba-tiba ramai. Tapi saya tetap di sini, Bu. Kayak dulu, pas semua orang lupa, saya tetap jagain. Air mata Clara jatuh perlahan. Tangan keriputnya mencoba menggenggam jari Lira. Dan dalam hati, Lira bersumpah, meski seluruh dunia meragukannya, ia akan tetap di sisi wanita itu. Bukan karena harta, bukan karena pujian, tapi karena ia tahu, kesepian adalah penyakit yang lebih menyakitkan dari koma itu sendiri. Malam itu, Lira kembali ke taman kecil di belakang rumah. Ia menengadah ke langit gelap, memejamkan mata, dan berdoa dalam diam. Bukan agar dipuji, bukan agar diakui, tapi agar kebaikan tulusnya tetap dijaga, meski tak semua bisa melihatnya. Pagi itu rumah terasa berbeda. Udara dingin menyatu dengan ketegangan tak kasat mata. Para pembantu terlihat lebih rapi dari biasanya. Vas bunga diganti, tirai disemprot pengharum, bahkan karpet disikat 2 kali. Lira yang baru saja selesai mengganti sprei di kamar Nyonya Clara pun dipanggil buru-buru oleh Bu Lastri. Adrian pulang hari ini. Anak satu-satunya Bu Clara. Semua harus terlihat sempurna, kata Bu Lastri dengan nada tegas. Lira hanya mengangguk. Nama itu sudah sering ia dengar. Adrian, anak tunggal yang konon tinggal di luar negeri dan jarang pulang, bahkan ketika ibunya koma. Lira tak tahu harus berharap atau khawatir. Ia hanya berharap kehadiran Adrian bisa membawa kebahagiaan bagi sang ibu. Siang hari, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria tinggi dengan jas hitam dan koper kecil melangkah turun. Wajahnya tampan, namun dingin. Sorot matanya tajam, tegas, dan penuh perhitungan. Itulah Adrian. Saat ia melangkah masuk rumah, semua pelayan membungkuk. Lira ikut berdiri dari tempat duduknya, menunduk sopan. "Di mana ibu?" tanya Adrian cepat. "Di kamar, Tuan. Sudah sadar sejak seminggu lalu. Tapi belum bisa bicara," jawab Bu Lastri. Adrian mengangguk, lalu berjalan cepat ke kamar ibunya. Lira mengikuti dari belakang, ragu apakah ia boleh masuk atau tidak. Ketika Adrian masuk ke kamar, Nyonya Clara yang tengah berbaring perlahan membuka matanya. Matanya membesar,
tampak berkaca-kaca. Ia mencoba mengangkat tangannya, gemetar, berusaha menyentuh wajah putranya. Adrian terpaku, tak berkata sepatah kata pun. Ada luka yang tertinggal di antara mereka, yang tak semua orang tahu. "Ibu," suara Adrian serak, hampir tak terdengar. Tangis pelan pecah. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Lira yang berdiri di luar pintu ikut terharu. Ia tahu, itu bukan hanya pertemuan ibu dan anak, tapi juga momen penyembuhan yang lama tertunda. Setelah beberapa menit, Adrian keluar dari kamar. Wajahnya dingin kembali. Ia menatap Lira lama, lalu bertanya, "Kamu yang jaga ibu selama ini?" Lira menelan ludah. "Iya, Tuan. Saya cuma bantu bersih-bersih, tapi kadang menemani juga." Adrian tak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan melewati Lira dan berkata pada Bulastri, "Saya ingin tahu semua tentang dia. Mulai dari hari pertama dia kerja sampai sekarang." Malamnya, Lira tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Adrian pulang bukan sekadar sebagai anak, tapi juga sebagai pria yang akan mengubah nasib rumah ini, dan mungkin, nasib dirinya sendiri. Sejak Adrian pulang, rumah menjadi lebih kaku. Semua pelayan menjaga sikap, bicara seperlunya, dan bekerja tanpa celah. Ia bukan orang yang suka marah, tapi sorot matanya cukup untuk membuat siapapun berhenti bicara. Lira menjadi pusat perhatian, bukan karena pujian, tapi kecurigaan. Suatu siang, Adrian memanggil Lira ke ruang kerja. Ruang itu sunyi, hanya terdengar detik jam dinding dan suara lembaran kertas dibolak-balik. "Kamu tinggal di mana sebelumnya?" tanya Adrian, tanpa melihat ke arah Lira. Lira berdiri gugup. "Di rumah kontrakan, Pak. Saya kerja serabutan. Sebelumnya jualan gorengan, lalu bersih-bersih di rumah warga." "Kenapa kamu mau rawat ibu saya tanpa dibayar khusus?" lanjutnya. Pertanyaan itu membuat Lira terdiam sejenak. Ia lalu berkata pelan, "Saya kehilangan ibu saya di jalan, karena saya terlalu sibuk cari uang. Ketika lihat Nyonya Clara terbaring sendirian, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua." Adrian menatapnya. Lama, datar, sulit ditebak. Beberapa hari kemudian, suasana memanas. Salah satu liontin berlian milik Nyonya Clara yang disimpan dalam laci lemari hilang. Semua pelayan diperiksa, dan entah bagaimana, liontin itu ditemukan di bawah kasur kecil tempat Lira biasa duduk ketika berjaga. Suasana langsung tegang. Dita, adik Adrian yang memang tak suka Lira sejak awal, menuduh tanpa ampun. "Sudah jelas. Dari awal aku curiga sama kamu." Lira membela diri, "Saya tidak pernah menyentuh barang itu. Saya bahkan tidak tahu kalau lacinya ada liontin." Namun, suasana berubah. Bulastri pun hanya bisa menunduk. Lira dipanggil Adrian ke depan semua orang. Wajahnya dingin, tak menyatakan emosi. "Kamu bersedia kalau kami cek kontrakanmu?" tanya Adrian. Lira mengangguk tegas. "Silakan. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." Pemeriksaan pun dilakukan. Tak ditemukan apa-apa. Bahkan di kontrakan kecilnya yang sempit, hanya ada kasur tipis, 2 baju gantung, dan 1 foto ibunya di dinding. Sore harinya, Adrian memanggil semua ke ruang tengah. "Saya tahu siapa pelakunya," katanya. Semua menatap dengan jantung berdegup. "Saya pasang kamera sejak 2 hari lalu. Dan ternyata liontin itu sengaja dijatuhkan di bawah kasur Lira oleh Dita." Semua terdiam. Dita pucat. "Aku cuma ingin dia pergi," bisiknya. Adrian menatapnya kecewa. Tapi ia tidak berteriak. Hanya berkata, kebaikan itu bukan kelemahan. Kadang justru jadi pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya mati rasa. Hari itu, Lira terbebas dari tuduhan. Tapi hatinya tak sepenuhnya lega. Ia sadar, seberapapun tulusnya niat, dunia kadang menuduh sebelum mencoba memahami. Sejak kejadian liontin itu, Lira merasa ingin pergi.
Bukan karena takut, tapi karena harga dirinya. Namun, setiap kali ia hendak berpamitan, Nyonya Clara selalu menggenggam tangannya dengan lembut, seakan berkata, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Nyonya Clara memang belum bisa bicara, tapi matanya bicara banyak. Ia sering menatap Lyra dengan teduh. Bahkan senyum kecil mulai menghiasi wajahnya setiap kali Lyra menyendokkan bubur atau menyisir rambut putihnya. Kadang, air mata mengalir dari sudut matanya tanpa sebab, membuat Lyra ikut terdiam, memeluknya dalam diam. Adrian memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia tak lagi memanggil Lyra untuk diinterogasi, namun diam-diam mengamati setiap interaksi mereka. Ia mulai melihat hal yang tak pernah dilihatnya sejak ibunya sakit. Sang ibu tampak hidup, seperti ada bagian dari dirinya yang perlahan bangkit kembali. Suatu malam, Lyra terbangun karena mendengar isakan dari kamar Nyonya Clara. Ia berlari kecil masuk, dan mendapati Nyonya Clara duduk sendirian, tubuhnya gemetar, menatap foto tua yang ada di meja samping. Ibu kenapa?" tanya Lyra panik, segera memeluk wanita tua itu. Dan tiba-tiba, "Terima kasih, Lyra." Kata itu keluar dengan sangat pelan, tapi jelas. Lyra membeku, matanya membelalak. Ia menatap wanita itu tak percaya. "Ibu bicara?" bisiknya. Nyonya Clara meneteskan air mata. "Kamu seperti anakku, tapi lebih lembut, lebih sabar." Lyra langsung menangis. Ia memeluk Nyonya Clara erat, seperti memeluk ibunya sendiri yang telah tiada. Suasana malam itu hanya diisi tangisan dan kehangatan dua jiwa yang saling menyembuhkan luka satu sama lain. Keesokan paginya, Adrian diberitahu bahwa ibunya telah bicara. Ia datang tergesa ke kamar dan mendapati ibunya duduk bersandar sambil tersenyum. Ketika matanya bertemu dengan mata Adrian, Nyonya Clara berkata pelan, "Dia penyelamatku, Adrian. Jagalah dia." Adrian menatap Lyra. Untuk pertama kalinya, ada kelembutan dalam sorot matanya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Lyra bukan hanya dianggap sebagai penjaga, tapi bagian dari keluarga. Dita pun, meski malu, akhirnya datang meminta maaf dan mengajak Lyra bicara baik-baik. Hubungan yang awalnya rapuh, mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat. Di ruang makan, kini ada tawa. Di taman, ada kursi roda yang didorong Lyra sambil bercerita lucu. Di ruang kerja, Adrian sering duduk termenung, memandangi foto ibunya dan tersenyum pelan. Lyra telah menjadi cahaya kecil yang menyentuh seluruh rumah itu, tanpa ia sadari. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nyonya Clara pertama kali berbicara kembali. Kini, ia sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Setiap pagi, ia dan Lyra duduk bersama di taman, menikmati sinar matahari, bunga yang bermekaran, dan teh melati kesukaan mereka. Rumah itu kembali hidup, bukan karena harta atau pesta, tapi karena cinta dan ketulusan yang tumbuh diam-diam. Suatu sore, Adrian memanggil Lyra ke ruang kerja. Gadis itu datang dengan langkah pelan, masih mengenakan celemek memasak. Di dalam ruangan itu, Adrian berdiri di depan meja, memegang sebuah amplop dan sebuah map coklat. "Lyra," katanya pelan, "ibu ingin sesuatu yang istimewa untukmu. Tapi jujur, ini bukan hanya dari beliau. Ini juga dari saya." Lyra menatapnya bingung. "Saya tidak mengerti, Tuan." Adrian tersenyum kecil. "Duduklah." Saat Lyra duduk, Adrian menyerahkan map itu. Di dalamnya, ada sertifikat tanah atas nama Lyra dan surat beasiswa kuliah keperawatan di salah satu universitas swasta ternama. Ini apa, Tuan?" Lyra tergagap, matanya berkaca-kaca. "Itu rumah kecil di pinggir kota. Dan beasiswa penuh. Kami ingin kamu terus maju, Lyra. Kamu punya hati yang terlalu indah untuk disia-siakan," ucap Adrian tulus. Lyra menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tak terbendung. Selama ini ia hanya bekerja dengan niat membantu, tak pernah berharap balasan sebesar ini. Nyonya Clara kemudian masuk dengan didorong kursi roda oleh Bu Lastri. "Lyra,
Kamu bukan pembantu. Kamu adalah keluarga, ucapnya lirih. Malam itu, keluarga itu makan malam bersama. Tidak ada batasan antara majikan dan pembantu, hanya manusia yang saling mencintai karena kebaikan hati. Beberapa bulan kemudian, Lira memulai kuliah. Ia tinggal di rumah kecil barunya. Namun setiap akhir pekan ia datang menjenguk Nyonya Clara dan Adrian, membawa cerita-cerita lucu dari kampus, atau sekadar menyuapi wanita tua itu dengan puding mangga kesukaan mereka. Dan suatu hari, saat mereka duduk di taman, Adrian berkata perlahan, "Lira, kalau nanti kamu sudah selesai kuliah, maukah kamu tetap tinggal di sini? Bukan sebagai perawat, tapi sebagai bagian dari hidupku." Lira terdiam. Matanya membulat, lalu perlahan meneteskan air mata. "Kamu yakin?" bisiknya. Adrian mengangguk. Karena Tuhan tak pernah salah memilih siapa yang dikirim ke hidup kita. Di bawah cahaya senja, mereka tersenyum. Dua hati dari dunia yang berbeda, kini menyatu dalam cerita yang ditulis oleh keajaiban.